Jurusan kuliahnya beda, kantor kerjanya juga beda, sekarang pekerjaan yang terakhir ini juga beda ya? Yang terakhir ini yang season 4 saya udah bisa masuk ke 10 besar. Halo sahabat Mira Aset, kembali lagi bersama saya Ardina Glenda di Hidden Masters Winner Special. Kali ini saya akan kedatangan tamu spesial, yaitu second place winner Champions League dari Hot Championship Season 4, Pak Hari Burowardi. Langsung aja kita sapa Pak Hari. Halo Pak Hari. Gimana Halo. kabar nih Pak? Baik? Baik. Sehat ya Pak? Baik. Sehat, oke Pak Hari, selamat nih ya, saya mau ngucapin selamat udah memenangkan Hot Championship Season 4 ini. Iya. Kemarin ikut Hot Championship itu nyangka nggak sih bisa menang? Tadinya saya pikir saya masih masuk 20 besar seperti sebelumnya. Oh sebelumnya? Tapi, iya. Sebelumnya udah pernah ikut juga? Sebelumnya saya masuk 20 besar. Yang season 1 saya ranking 11. Jadi hampir 10 besar. Oke. Yang season 2 saya di luar dari 20 besar. Tapi season 3 saya ranking 19. 19. Nah, yang terakhir yang 19. Yang terakhir nih. Iya. Yang terakhir ini yang season 4 saya udah bisa masuk ke 10 besar. Wah, jadi Pak Hari ini udah setia ya jadi pesertanya Hot Championship dari season pertama ya, Pak ya? Iya. Konsisten tuh ya Pak, di 10-20 besar, akhirnya di season 4 ini berhasil jadi juara kedua. Selamat sekali lagi ya Pak. Oke, keren banget. Nah, kan udah 4 kali nih ikut Hot Championship. Ada pressure nggak sih Pak? Kayak, udah 20 besar nih, kayaknya yang kali ini harus menang. Ada nggak Pak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Tidak ada pressure. Nggak ada pressure, tapi akhirnya berhasil menang ya Pak ya? Iya. Oke, kemarin itu profit return-nya Pak Hari tuh sebesar 200% lebih gitu kan. Dari awal tuh ada set target gak untuk profit Pak? Kalau target untuk menang selalu ada. Oke. Kemudian karena Miri Aset memberikan hadiah yang lebih besar dari season sebelumnya, saya semakin termotivasi untuk menang. Oke, jadi memang total hadiah yang lebih besar dari season sebelumnya ini jadi motivasi sendiri ya buat Pak Hari ya? Iya. Oke, berarti Pak Hari ini mungkin udah cukup lama nggak sih di dunia trading ini? Dari tahun 2015. Oke. Ya, kalau boleh tahu sekarang apakah full time trader Pak? Iya, saya full time trader. Oke, berarti sebelum full time trader apakah ngantor atau punya bisnis gitu? Iya, saya pegawai kantoran sebelumnya. Sekarang sudah full time trader ya. Waktu ngantor tuh sambil trading juga nggak sih Pak? Awalnya iya, sambil trading, tapi karena saya tidak bisa membagi waktu dan saya ingin fokuskan juga ke trading, jadi saya lepas pekerjaan, kemudian saya belajar banyak tentang trading dari buku dan coba langsung praktek. Akhirnya saya bisa mencapai seperti ini gitu. Kalau boleh tahu nih background oleh Pak Hari, apakah memang ada di finance kah? Bukan di finance, tapi di bidang fisika. Oh, fisika. Jadi di MIPA. Jauh ya, lumayan jauh ya. Jadi awalnya jauh. Fisika, kerjanya mungkin sekitar bidang fisika juga, mungkin teknik gitu? Lebih mengarah ke marketing atau sales gitu. Bidang pekerjaan sebelumnya. Jadi jurusan kuliahnya beda, kantor kerjanya juga beda, sekarang pekerjaan yang terakhir ini juga beda ya, trader ya Pak ya? Iya. Jadi lumayan lebar nih pekerjaannya, backgroundnya Pak Hari ini ya. Oke, keren-keren. Oke, nah kalau misalkan dari tadi yang ngantor nih, terus sekarang jadi full time trader, apa kelebihannya atau suka dukanya tuh gimana sih Pak? Sukanya pasti jadi seorang full time trader itu saat saya bisa konsisten untuk menghasilkan profit dan terus meningkatkan profit, itu sukanya saya gitu, pada saat trading. Tapi kalau dukanya itu saat saya pertama kali tidak bisa manage keuangan saya dalam trading, di mana profit yang telah saya dapatkan itu selama trading habis tergerus di dalam suatu saham. Habis Pak? Habis, pernah saya habis. Jadi itu modal habis Pak? Bukan, dari modal saya kan dapat profit hampir 2 kali lipatnya. Kemudian pada saat saya trading suatu saham, di mana saham tersebut jatuh, turun gitu, diturunin, akhirnya saya tergerus habis profitnya. Wah. Gitu. Tapi modalnya tetap
Modal sih ada tetap ya. gitu. Oke, itu tahun berapa Di atas kira-kira, Pak? modal. Yang rugi gitu tuh tahun Belum berapa lama tuh? ini ya, belum lama ini Belum ya, lama ini? selama trading ini. Jadi saya banyak belajar dari situ untuk manage. Oke, kalau tadi Pak Hari sempat mention belajar dari buku. Boleh tahu Pak buku apa, Pak? Saya sempat baca buku Ellen May juga Oh, Ibu untuk Ellen May. belajar Oke, oke. belajar break supportnya juga ya. Oke, jadi Ibu Ellen May ya. Mungkin salah satu role model Bapak mungkin dalam dunia trading ini ya? Ya, saya pernah belajar itu break support. Oke, jadi udah 5 tahun nih ya jadi full time trader. Seneng nggak sih Pak? Senang sekali pasti. Seneng ya Pak ya? Jadi seorang trader. Ada lebih waktu mungkin untuk keluarga gitu ya Pak? Iya, lebih Profit santai juga. Stabil. Oke, kita ngomongin ke masalah trading nih Pak. Dalam memilih suatu emiten, apa sih yang membuat Pak Hari tuh yakin gitu? Oh, saya mau beli deh saham ini gitu. Oh, iya pasti. Saya selalu mengikuti news dan tren dari suatu saham yang akan saya pilih. Selain saya harus mengetahui bidang atau sektornya, laporan keuangannya juga bisa diketahui dari websitenya IDX, jadi dari Bursa Efek. Kemudian kinerjanya suatu emiten itu lebih banyak cenderung di websitenya Bursa Efek saya belajar. Kemudian selain itu juga kita harus melihat tren dari suatu, maksudnya kita juga belajar indikatornya gitu, yang harus kita kuasai secara umum seperti histogram, volume, terus MACD, RSI, boleh ditambahkan parabolik SAR, stokastik, MA udah pasti, dan bentuk candle, dan terakhir break support ya, itu harus bisa dikuasai. Oke, gitu. jadi cukup banyak nih indikator yang Pak Hari gunakan dalam memilih satu emiten ya Pak ya? Ya, itu untuk membantu saya untuk melihat bentuk candle-nya dari saham. Oke, kalau tadi saya dengar Pak Hari tuh fundamental juga, technical juga, lihat tren juga iya. Tapi dari kesemua ini nih, ada nggak sih yang lebih Pak Hari condong untuk, oh kayaknya mungkin untuk Hot Championship gitu ya kemarin, lebih ke yang mana tuh Pak? Kalau yang kemarin itu lebih cenderung ke news. News ya? News sama dan tren ya, News dan tren. kondisinya. Oke, kalau kemarin nih saya lihat dari portofolionya Bapak, saham-saham di sektor teknologi. Kenapa tuh Pak? Iya. Untuk saham teknologi itu kebetulan kan saat ini kan masuk ke era digitalisasi. Betul. Kemudian hampir seluruhnya semua terus berkembang pesat di teknologi. Jadi bank-bank pun juga akan mengarah ke era digitalisasi dan itu pasti teknologi yang diperlukan. Jadi saya lebih memilih saham teknologi untuk saham saya. Gitu. Oke, jadi nggak cuman emang sentimennya yang lagi positif sekarang, tapi Pak Hari juga ngelihat ya, kayaknya untuk kedepannya nih ada jangka panjangnya gitu ya Pak ya? Iya, untuk jangka panjang itu teknologi terus berkembang pesat dan udah pasti digitalisasi itu sangat diperlukan. Gitu. Oke. Nah kemarin nih selama Host Championship ya, terutama season 4, marketnya kan cukup volatile ya Pak ya. Nah itu kemarin sempat ada loss nggak sih Pak? Harusnya sih biasanya ada ya. Pasti saya ada ya, Pak, sebagai ya? seorang trader itu cut loss udah harus pasti. Mempengaruhi nggak sih Pak kondisi market itu terhadap strategi tradingnya Pak Hari? Kalau tidak di cut loss itu pasti mempengaruhi saya punya presentasi trading pada saat, apalagi saat kompetisi. Ini kompetisi sangat mempengaruhi. Tapi kalau tidak cut loss ya pasti masalah gitu loh. Baiknya di cut loss. Tetap cut loss ya Pak. Kalau range cut loss Pak Hari ini kira-kira di berapa tuh Pak? Cut loss-nya itu ya 1-5% ya. 1-5% ya Pak ya. Kalau udah ngomongin trading nih, kira-kira waktu kemarin tuh periode hold-nya berapa lama Pak untuk satu emiten gitu? Kalau untuk yang kompetisi kemarin saya tidak hold sama sekali. Ya, nggak hold sama sekali? Saya tidak hold. Oke. Fast trade? Fast trade, ya. Saya fast trade dan cut loss. Fast trade, oke. Mungkin jangka waktunya berapa lama tuh Pak kalau fast trade? Menitan kah? 1 hari. 1 hari ya? 1 hari. Berarti masih day trade ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau kita ngomongin di luar kompetisi nih Pak, apakah memang Pak Hari seorang day trader? Atau mungkin ada yang investasi yang lebih jangka panjang juga? Atau mungkin swing gitu Pak?
Saat ini saya masih belajar sebagai seorang trader jangka pendek gitu. Jangka Untuk pendek jangka ya. panjang saya masih belum, artinya modalnya masih belum cukup gitu. Oke, kalau di luar saham nih, mungkin ada nggak sih investasi lain dari seorang Pak Hari ini? Apa namanya, untuk investasi yang lain tentu aja ada, yaitu investasi rumah gitu. Oke, boleh tahu nggak sih Pak, saham-saham yang mungkin kemarin menyumbangkan profit besar nih selama Host Championship Season 4 buat Pak Hari? Iya, saham teknologi. Teknologi ya. Mungkin Pak Hari bisa kasih tahu nih tips and trick buat sahabat Mira Asset yang mungkin baru belajar investasi saham. Iya, pertama untuk seorang trader pemula, jangan memakai modal yang terlalu besar dalam trading. Jadi batasi 10 juta minimal boleh. Jika pengalaman makin bertambah, modalnya bisa ditingkatkan. Jadi pengalaman itu berpengaruh di dalam trading. Kedua, manajemen keuangan sangat penting untuk seorang trader, baik seorang pemula maupun profesional atau senior. Karena hal ini sangat menentukan faktor psikologis seseorang. Dan lebih baik profit yang diperoleh dari modal awal, jadi modalnya awal berapa, dipindahkan ke rekening investasi lainnya terlebih dahulu. Dan jika suatu saat ada kerugian dalam membeli suatu saham pada saat trading, tentunya tidak akan terlalu merugikan baik secara kejiwaan seseorang dan materi. Dan kita masih ada modal untuk trading kembali, jadi kita bisa top up kembali. Ketiga, jangan memakai modal dengan uang berhutang. Keempat, news dan tren sangat menentukan bagi seorang trader jangka pendek. Kelima, analisa yang terkait dengan laporan keuangan, laba, right issue, divestasi saham, pembayaran hutang, dan lain-lain juga sangat diperlukan dalam menentukan kita memilih saham. Keenam, belajar selalu dengan menganalisa suatu saham, baik melalui indikator seperti histogram, volume, stokastik, MACD, MA, parabolic SARS, selain kita juga mengikuti trend dan news. Oke, mengenai Host Championship Season berikutnya nih Pak, kira-kira apa sih harapan dari Pak Hari pribadi untuk Host Championship Season berikutnya? Hadiahnya ditingkatkan lagi. Tetap balik lagi ke cuan ya Pak ya, motivasi Ya. ya Pak ya. Awal mula Pak Hari ini mengenal dan tertarik mungkin nih untuk masuk ke dunia investasi saham dan trading pasar modal, itu awalnya gimana sih Pak? Awal-awalnya saya diajak sama saya punya saudara untuk untuk trading gitu loh. Pada awal mulanya saya nggak mengerti tentang saham gitu. Tapi modal saya di Mira Asset untuk buka akun pertama kali dulu itu 100 juta ya. 100 juta? 10 juta yang Pertama sekarang kali ini trading ya. Pak? Kalau sekarang kan 100 juta. Wah. Iya, karena sekarang sih Mira Asset 10 ya. 10 juta ya boleh buka ya. Kalau dulu enggak, dulu 100 juta. Iya. Jadi awal-awalnya saya nggak mengerti tentang saham. Jadi saya pada saat trading itu saya cuma melihatin itu saham itu bergerak aja gitu. Saya beli, saya diamin gitu. Wah. Turun sampai harga yang di bawah. Harganya Okay. sampai rugi 30 juta gitu loh. Wah. Jadi semenjak itu saya begitu saya langsung coba autodidak belajar gitu. Dari buku, dari pengalaman seseorang, saya langsung belajar. Akhirnya ya sampai saat ini ya sudah seperti ini gitu loh. Wah, dari rugi 30 juta ya Pak ya? Iya, Berapa iya, tuh? 30% mungkin ya dari total modal ya? Sampai sekarang cuannya 200% lebih sahabat Mira Asset. Inilah Pak Hari Murwardi. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya kalau dari awal mungkin loss sambil belajar pasti bisa cuan, bener nggak sih Pak? Iya benar. Wah keren banget Pak Hari nih. Ini risk taker juga ya, saya ngeliat nih diam-diam menghanyutkan nih Pak ya. Risk taker dari awal berani banget sih Pak. Apa yang membuat Pak Hari tuh kayaknya berani deh udah taruh modal 100 juta saya coba trading. Kok bisa berani gitu Pak? Iya, karena saya awal-awal hanya mendengar dari seorang ya dari kabar-kabar gitu. Kalau saham itu bisa lebih cepat naik gitu. Jadi saya langsung setor yang lebih besar gitu loh. Tapi resikonya lebih besar lagi gitu. Akhirnya ya saya coba belajar dengan baik, fokus. Pekerjaan saya tinggalin, kemudian akhirnya saya bisa jadi seorang trader yang katakan for living ya untuk full time ininya gitu. Wah keren banget nih Pak Hari ya. Jadi
tertarik karena biarpun dia high risk high return, Bapak lebih condong ke high return deh ya gitu yang membuat Bapak tertarik Iya, ya? benar. Oke. Iya. Jadi ini awal-awal yang modal awal 100 juta ini mungkin sekitar 5 tahun lalu itu ya Pak ya? Ya, 5 tahun yang lalu benar. Waktu masih kerja berarti ya Pak ya? Iya, benar. Dari awalnya rugi tuh Pak, sampai akhirnya untung deh pertama-tama profit, itu kira-kira berapa lama tuh Pak jangka waktunya? Aduh, kalau itu saya masih belajar dalam 2 tahun pertama itu masih belum menghasilkan gitu. 2 tahun pertama? Masih 2 tahun pertama saya belum menghasilkan, tahun ketiga udah mulai menghasilkan, Oke. tahun keempat, kelima, dan terakhir yang ini tahun keenam. Oke. Tahun keempat, lima, enam sudah menghasilkan. Oke, jadi ini 3 masuk ya. tahun ke-6 ya Pak ya, Bapak sebagai Iya. trader ya. Nah, berarti mulai dari tahun profit itu ya mungkin Bapak sudah mulai ikut Host Championship season 1 betul ya Pak? Iya benar. Iya. Oke, tapi waktu pertama aja tuh udah langsung masuk 20 besar ya Pak ya? 20 besar. Saya ranking 11 yang season 1-nya. Ranking 11 season. Oh, bahkan hampir 10 besar ya? Iya. Oke. Selama 4 season nih, Bapak kan ikut dari season pertama sampai season terakhir kemarin nih, Host Championship. Ada pengalaman menarik gak sih Pak selama mengikuti Host Championship? Pengalaman menarik ya, saya lihat masing-masing dari yang dari ranking 1 sampai 20 besar itu, mereka saling kejar mengejar gitu. Jadi saya pun juga termotivasi untuk itu juga. Oke, jadi memacu Pak Hari juga untuk jadi kompetitif, jadi motivasi sendiri ya Pak ya? Iya benar. Oke Pak Hari, mungkin dari Host Championship season 1 sampai yang keempat terakhir ini, itu kan kondisi marketnya berbeda semua ya Pak, apalagi yang terakhir-terakhir ini mungkin kehit keras sama pandemi. Itu gimana sih rahasianya Pak Hari tetap profit gitu di tengah pandemi yang melanda ini? Iya, kalau pandemi kan udah pasti kan yang farmasi, obat-obatan pastinya itu akan lebih menguntungkan untuk perusahaan tersebut. Jadi itu lebih cenderung ke saham-saham yang sifatnya farmasi, hospital, terus kemudian yang providernya ya untuk kesehatan. Ya kita harus bisa melihat newsnya dan trendsnya yang saat ini terjadi. Gitu. Oke, jadi key-nya adalah tetap ngikutin news dan tren ya Pak ya? Apa definisi kaya menurut seorang Pak Hari Burowardi? Kalau saya kaya dalam hal ketenangan dalam hati dari suatu pekerjaan yang kita tekuni saat ini. Jadi uang atau materi itu akan mengikuti seseorang yang dengan tekun belajar dan selalu belajar meningkatkan profesionalisme suatu pekerjaan. Oke, luar biasa Pak Hari Burowardi. Terima kasih banyak loh Pak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Mungkin next season kita bisa ketemu lagi kali ya Pak ya. Sahabat Mirai Aset, demikianlah perjumpaan saya dengan Pak Hari Burowardi pada hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat sahabat Mirai Aset untuk tetap semangat trading dan juga investasi. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di Hidden Masters berikutnya. Terima kasih ya Pak. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.